Saudaraku dimanapun berada, di suatu hari Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana semua nasihat yang diberikan diajarkan baginda Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu untuk kita semua umat baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu nasihat baginda Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah kapalmu karena laut itu sangat dalam. Perbaharuilah kapalmu, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, karena lautan itu sangat dalam. Maknanya dalam kehidupan kita, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib maupun sunnah, atau kebaikan-kebaikan lainnya yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka perlu kita perbaiki niat kita. Perlu kita perbaiki niat yang baik. Perlu kita perbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalaulah kita salah niat dalam melakukan ibadah, maka ibadah kita akan sia-sia. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, namun niat kita ingin dilihat orang lain, maka percuma ibadah kita, sia-sia ibadah kita. Kenapa? Karena niat kita sudah salah dari awal. Begitu juga saudaraku, ketika kita melakukan kebaikan, menolong orang lain, membantu anak yatim, memberikan sumbangan kepada fakir miskin, berinfak untuk masjid, membantu orang-orang yang susah, membantu orang yang tak sanggup dalam kehidupannya, maka ketika kita niatkan karena Allah, maka semua kebaikan kita akan dicatat para malaikat, akan menjadi amal ibadah bagi kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, namun di hati kita, niat kita agar dilihat orang lain, agar kita dipandang orang lain, agar dikatakan orang baik, agar dikatakan orang yang dermawan, maka niat kita akan sampai kepada apa yang kita niatkan. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita melakukan kebaikan dalam apapun kebaikan itu, maka perbaikilah niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, yang kedua, nasihat baginda Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ambillah bekal yang cukup karena perjalanan sangatlah jauh. Makna dalam kehidupan kita perbanyaklah kebaikan kita perbanyaklah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena perjalanan menuju alam akhirat itu sangatlah jauh saudaraku. Setelah kita dari alam rahim, dari alam kandungan ibu kita, lahirlah kita alam dunia. Setelah alam dunia, alam kubur. Setelah alam kubur, yaitu alam akhirat. Setelah alam akhirat, alam pertimbangan, alam mizan, sampai nantinya yaitu surga atau neraka. Oleh karena itu, perjalanan menuju alam akhirat itu sangat jauh, kata Nabi SAW. Maka perbanyaklah bekal, yaitu perbanyaklah amal ibadah, agar kita mudah nanti dalam menjalani yaitu perjalanan yang sangat jauh. Karena kalau tidak ada bekal, ketika kita tidak mempunyai bekal dalam perjalanan yang jauh, dikhawatirkan kita akan lelah, kita akan capek, sehingga tujuan kita tidak akan sampai. Kenapa? Karena ketika kita tidak mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menuju alam akhirat, maka
dikhawatirkan nantinya kita yaitu hanya berlomba-lomba untuk kehidupan dunia, kita tidak bekali hidup kita untuk alam akhirat, nanti kita akan tinggal di perjalanan, yaitu kita tidak sampai yaitu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan itu sangatlah jauh. Kita perbanyaklah kebaikan dalam kehidupan kita, kita perbanyak bekal kita, kita perbanyak amal ibadah kita. Agar apa? Agar sampai tujuan kita nanti, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Saudaraku dimanapun berada, selanjutnya nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ringankanlah bebanmu, karena lereng bukit itu sangatlah sulit. Ringankan beban kita. Maksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringankan beban kita. Jangan kita terlalu berlomba-lomba mengejar dunia. Jangan kita terlalu berlomba-lomba mengejar yaitu baik harta, baik tahta maupun jabatan di dunia ini. Karena ketika kita berlomba-lomba yaitu memenuhi beban kita dalam kehidupan kita di dunia ini, dikhawatirkan nanti perjalanan kita sangatlah jauh, sehingga kita akan lelah, kita akan capek. Kenapa? Karena beban yang kita bawa dalam pundak kita sangatlah berat. Oleh karena itu, ambillah dunia ini sekedar saja. Ketika kita dititipkan Allah baik pangkat, baik rezeki, maka dengan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak beban di pundak kita, maka kurangilah sedikit demi sedikit, yaitu jangan kita berlebihan dalam mencari kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena perjalanan akhirat itu sangatlah jauh, saudaraku. Ketika kita titipkan di pundak kita ini, yaitu hubbud dunia, terlalu cinta kita kepada dunia sehingga kita lupa perjalanan kita alam akhirat, maka dikhawatirkan kita nanti tidak akan sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terlalu berat beban kita menuju alam akhirat. Saudaraku dimanapun berada, selanjutnya nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ikhlaslah dalam beramal karena Allah Maha Teliti. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita yang harus kita terapkan, saudaraku. Ketika kita beramal, baik ibadah sunnah maupun wajib, redolah, ikhlaslah dalam beramal. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan, baik itu menolong orang lain, niatkan di dalam hati kita redho karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita dalam beramal, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, tidak mengharapkan imbalan dari Allah, tidak mengharapkan pahala, akan tetapi redho kita atas apa yang telah kita lakukan, ikhlas kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Ketika kita ikhlas dalam beramal, maka Allah akan redho kepada kita, sehingga jalan menuju alam akhirat akan memudahkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.